Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa untuk pertemuan pada mata kuliah Perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemeriksaan pajak. Oke. Definisi dari pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini adalah proses dalam menghimpun dan mengolah data. Jadi DJP ada data, ada keterangan, ada bukti yang didapatkan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji. Jadi kata kuncinya di sini adalah suatu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi pemeriksaan ini melihat apakah wajib pajak itu tuh sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Ingat landasannya kenapa, kalau filosofisnya adalah kenapa sih ada yang namanya pemeriksaan pajak gitu kan. Yang pertama, ingat kita ada 3 metode dalam Stesel yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode Official Assessment System, ada Withholding System, ada yang namanya Self Assessment System. Nah, kalau kita ngomongin soal Official Assessment System, itu kan berarti DJP-nya atau pemerintahnya dalam hal ini mereka yang menghitungkan pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak atau yang mesti dibayarkan oleh masyarakat. Nah, karena yang menghitung ini adalah pemerintah, maka biasanya kemungkinan untuk pemeriksaan itu semakin kecil karena mereka yang menentukan sendiri. Sedangkan kalau withholding misalnya kita minta dari pihak ketiga, bukan pemerintah maupun bukan dari wajib pajak, untuk menghitungkan pajaknya. Mungkin dalam hal ini lebih independen. Tapi karena untuk pajak pusat sebagian besar itu menggunakan self assessment system, di mana wajib pajak sendiri dia yang menghitungkan pajaknya. Jadi ada kemungkinan bahwa ya karena yang menghitung adalah wajib pajaknya sendiri, yang bayarnya wajib pajak sendiri, dan yang melaporkan surat pemberitahuannya itu adalah wajib pajak sendiri, ada kemungkinan bahwa tidak semua pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu dipenuhi, sehingga ada celah untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan. Di mana tujuannya DJP berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Itu tujuannya, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tapi intinya adalah untuk melihat apakah wajib pajak itu telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan, kalau kita ngomongin ruang lingkup, berarti kan batasan-batasan dalam suatu pemeriksaan itu, dimana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu usaha atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Selanjutnya, di sini kita ada kriteria pemeriksaan atas wajib pajak. Yang pertama adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Jadi ada yang minta pengembalian kelebihan, itu maka mesti diperiksa kepatuhannya.
Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Misalnya ada data-data yang diterima oleh DJP bahwa kita ada transaksi. Misal kita mengatakan dari jual beli barang nilai 1 juta nih, ya kan? Tiba-tiba kita tuh juga ada ngasih jasa ke pihak lain, misalnya 500.000. Nah itu kan kalau jasa dipotong PPh pasal 23, maka biasanya kan dari 500.000 dikalikan 2%, berarti kan itu sekitar 10.000. Nah data itu dipegang oleh DJP karena si lawan transaksi kita melaporkan untuk transaksi tersebut yang untuk jasa tadi, kita enggak melapor, sehingga kenapa ini bisa menjadi temuan bagi DJP untuk melakukan pemeriksaan atas wajib pajak. Lalu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada PPN ya, kalau contohnya ini PPN, kita belinya lebih tinggi dari penjualan, lalu selisihnya itu kan lebih banyak. Lebih banyak itu lalu kalau kita minta pengembalian atau minta restitusi, bukan dimintakan kompensasi. Jadi ada dua ya. Kalau misalnya kita ada pada posisi lebih banyak, itu kita bisa minta kompensasi. Jadi dalam artian dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Misalnya kalau kelebihan di pajak masa bulan Agustus, maka kita minta kompensasikan kelebihan itu untuk kewajiban perpajakan di bulan September. Atau kita minta untuk dilakukan restitusi atau diminta kembali uangnya. Nah kalau dimintakan kembali uangnya, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak. Lalu wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan. Lalu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Nah ini misalnya di suatu perusahaan dia melaporkan SPT tahunan kan, ada wajib pajak pribadi, ada wajib pajak badan. Nah di wajib pajak badan ini kalau pribadi kan enggak mungkin kan kita mengatakan rugi. Bisa kalau dia misalnya bentuknya adalah wajib pajak pribadi pengusaha atau wajib pajak badan dalam hal ini ya. Mereka buat laporan keuangan atau catatan mereka mengatakan bahwa operasional mereka itu rugi. Nah maka lalu mereka ketika mereka rugi, kalau ada kemungkinan restitusi mereka minta, maka memang akan dilakukan pemeriksaan. Kalaupun tidak, misalnya badan dia mengatakan oh saya operasional saya rugi nih, maka saya mau minta restitusi atau minta sehingga si wajib pajak ini dia bisa minta kompensasi atas kerugiannya di masa pajak selanjutnya, atau dampaknya adalah dia tidak membayar pajak karena kan pada posisinya adalah ketika mengalami kerugian maka tidak dikenakan pajak. Maka atas laporan tersebut atau atas surat pemberitahuan tersebut, SPT tersebut akan dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah memang si wajib pajak itu mengalami yang namanya kerugian ketika mereka melakukan operasional usahanya. Lalu wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi, wah sudah kita lebur nih, likuidasi nggak ada lagi nih namanya PT ABC ini, maka akan dilakukan pemeriksaan dulu. Ketika semua kewajiban perpajakannya itu sudah dipenuhi, maka boleh untuk meninggalkan Indonesia, untuk stop dan lain sebagainya. Atau wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, maka akan dilakukan pemeriksaan. Lalu wajib pajak tidak menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Jadi kalau dilihat kayaknya transaksinya ini tinggi sekali pendapatannya dan kemungkinan potensi pajaknya itu sangat tinggi, sehingga wah ini kalau dia tidak lapor juga SPT-nya, maka ya udah kita periksa aja. Karena kenapa? Karena kemungkinan potensi pajak yang bisa digali dari wajib pajak ini sangat tinggi. Ya, maka akan dilakukan pemeriksaan. Atau si wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih, jadi dipilih dan
dari analisis resiko dari account representatif menyatakan bahwa ini kayaknya mesti diaudit nih. Karena pertama mungkin ya banyak sekali transaksi-transaksi yang bisa digali sehingga ada potensi-potensi pajak yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Lalu jenis-jenis pemeriksaan itu ada dua, ada pemeriksaan kantor dan ada pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan kantor ya berarti dilaksanakan di kantor DJP. Sedangkan kalau pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Jadi si auditor DJP-nya itu datang langsung ke kantor. Mereka datang lalu mereka minta data dan lain sebagainya. Nah, seperti nanti kalau kalian nanti belajar di mata kuliah audit, di bidang perpajakan ini juga ada 3, sama seperti sebenarnya di standar yang dipakai di audit ya. Di standar pemeriksaan itu ada standar umum, ada standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan. Nah, kalau yang di sini standar umum ini dia isinya itu adalah untuk standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan dari si pemeriksa pajak itu sendiri, dimana sesuai dengan standar pemeriksaan standar umum ini si pemeriksa pajak syaratnya adalah telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. Yang ketiga, nah ini yang menjadi tantangan ya di DJP itu menjadi auditor adalah jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Lalu taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan kalau untuk standar pelaksanaan pemeriksaan berarti ini adalah guidance bagi si pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan. Pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, audit planningnya, menyusun program pemeriksaan, audit programnya, serta mendapat pengawasan yang seksama. Lalu pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan, audit program yang telah disusun. Temuan hasil pemeriksaan harus didasar pada bukti yang kompeten, yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi buktinya ya sama nanti kalau kalian juga jadi auditor, nggak boleh buktinya itu pakai perasaan. Jadi bukti itu mesti kompeten, di mana buktinya itu bisa meyakinkan bahwa si pemeriksa pajak bahwa wajib pajak ini misalnya melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan juga anggota. Lalu tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang yang memiliki keahlian tertentu, semisal keahlian bahasa, ahli bidang teknologi informasi, pengacara, appraisal misalnya kan. Nah itu bisa dibantu. Misalnya kita lagi ngaudit mesin nih, ya kita kan tidak paham nih. Misalnya kalau anak-anak akuntansi paham tidak tentang mesin, ya tidak paham. Kalau pakainya ngidupinnya mungkin bisa, tapi kalau menilai nilainya berapa secara nominal ya mungkin kita kesulitan. Maka kita minta jasa appraisal teknik, panggil, minta bantuan mereka. Atau kalau misalnya kita mau melihat data-data secara elektronik, kita tidak punya kemampuan di bidang teknologi informasi, ya kita minta teman-teman yang ahli di bidang sistem informasi contohnya itu untuk membantu si pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Dan apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain, misalnya dari KPK, dari BPK, sama-sama yuk kita ngaudit, udah tidak patuh pajak, korupsi lagi ya kan, seperti itu. Lalu pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak. Jadi di mana tempat yang dianggap perlu. Lalu pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Dan
ini ya, sama seperti di mata kuliah audit, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. KKP itu apa? Kertas kerja pemeriksaan. Jadi ada kertas kerja pemeriksaannya, untuk apa? Untuk menjadi bukti bagi si pemeriksa pajak bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dan metode-metodenya apa, temuan-temuannya apa, itu semuanya bisa dilihat di KKP-nya. Selanjutnya tadi udah standar umum, standar pelaksanaan, dan ini ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan, disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan, di mana isinya adalah penugasan pemeriksaan pajak, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, istisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang. Nah, ini biasanya hasilnya itu di sini. Perlu udah panjang, ada temuan nih. Nah, maka akan dihitung berapa sih pajak terutangnya gitu loh. Lalu simpulan dan usul pemeriksa pajak. Nah, lalu untuk si pemeriksa pajak itu sendiri, maka ada yang namanya kewajiban bagi si pemeriksa pajak. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak. Kalau misalnya ini pemeriksaan lapangan ya, memperlihatkan tanda pengenal, memberikan surat yang berisi perubahan tim kalau misalnya timnya berubah, lalu melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak, menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf D dalam berita acara pertemuan. Jadi ada manajemen meeting ya kalau misalnya di audit biasa, kalau yang ini ya ada pertemuan. Lalu menyampaikan SPHP kepada wajib pajak, memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir, menyampaikan kuesioner hasil pemeriksaan, melakukan pembinaan. Kalau misalnya si wajib pajaknya bilang, aduh saya ini tidak paham, nah maka kalau tidak paham, tugas dari si pemeriksa pajak juga melakukan pembinaan. Lalu mengembalikan buku, catatan, dan atau dokumen menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam. Jadi kalau yang dipinjam balik ke. Lalu mengasihkan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui, karena kan kita udah masuk ke suatu perusahaan, si pemeriksa pajaknya ini, maka dia tidak boleh dong kalau misalnya dia menceritakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perusahaan itu. Jadi ini mesti rahasia antara wajib pajak dengan perusahaan. Wewenangnya ya tadi meminjam buku, catatan, dan lain sebagainya. Si pemeriksa juga mesti mempunyai akses kalau misalnya datanya dalam bentuk elektronik, memasuki ruangan untuk mendapatkan catatan ataupun bukti-bukti yang memang dianggap perlu oleh si auditor, meminta wajib pajak untuk memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, jadi tidak menghambat gitu kan. Melakukan penyegelan kalau misalnya memang ini ada temuan nih, sehingga segel kalau misalnya banknya adalah bank bekas atau tidak bergerak. Contohnya apa Pak? Kalau misalnya kalian pernah lihat ada rumah misalnya di pinggir jalan kan, nah ini adalah sita aset ini disita oleh DJP. Nah itu biasanya si wajib pajaknya punya hutang pajak sehingga tidak mampu bayar, asetnya disita oleh DJP menjadi asetnya negara ya. Karena kan si wajib pajaknya belum memenuhi atau tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan sehingga ya aset yang dimiliki itu disita. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak, lalu meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Biasanya kan kita pihak ketiga itu berarti di luar perusahaan ya, atau di luar dari si wajib pajaknya. Kita tanya apakah memang ada transaksi ya, misalnya di dalam catatan transaksi dengan si A atau PT X nilainya 300 juta. Ternyata ketika kita lakukan konfirmasi bukan 300,
itu 1 miliar. Nah, berarti kan ada pendapatan yang tidak dilaporkan oleh si wajib pajak. Nah, kalau di pemeriksaan kantor, ya maka wewenangnya adalah memanggil si wajib pajak untuk datang ke kantor, sama minjem buku, catatan dan lain sebagainya, minta bantu untuk mendapatkan kelancaran, keterangan lisan. Dan kalaupun misalnya laporan keuangannya pernah diaudit oleh si kantor akuntan publik, maka si DJP boleh minta KKP yang dibuat oleh si akuntan publik, meminta keterangan atau bukti yang diberikan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pihak wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Nah, ini adalah peraturan terkait mengenai materi ini. Ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PMK Nomor 184 dan PMK Nomor 17. Oke, demikian untuk presentasi mengenai materi ini. Bagi mahasiswa sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi adik-adik sekalian. Demikian perkuliahan kita untuk hari ini. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.